Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Perjuangan Kanjeng Sultan Hamengkubuwono II. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kanjeng Sultan Hamengkubuwono II adalah Raja Kesultanan Yogyakarta yang memerintah antara tahun 1792 dan 1828. Ada dua fenomena menarik dari pribadi Sultan pada saat berkuasa. Pertama adalah masa pemerintahannya yang ditandai dengan pergolakan politik yang belum pernah terjadi di Jawa pada periode sebelumnya. Pada periode tersebut, Jawa menjadi bagian dari perubahan besar yang berlangsung sebagai konsekuensi konstelasi politik di Eropa. Hal ini ditandai dengan terjadinya perubahan 4 kali rezim kolonial dalam kurun waktu kurang dari setengah abad, yaitu dari VOC, Prancis, Inggris, dan Belanda. Perubahan rezim yang juga menimbulkan pergantian kebijakan kolonial ini mengakibatkan terjadinya instabilitas politik dari penguasa kolonial, khususnya tindakan pemerintah kolonial terhadap raja-raja pribumi. Kondisi ini meningkatkan eskalasi konflik yang cukup tajam antara penguasa kolonial dengan penguasa Jawa. Fenomena kedua adalah pribadi Sultan Hamengkubuwono II yang cukup kontroversial. Sejauh ini berbagai sumber data yang ditinggalkan oleh para penguasa kolonial memuat laporan dan gambaran negatif terhadap Raja Jawa ini. Sultan Hamengkubuwono II digambarkan sebagai seorang raja yang keras kepala, tidak mengenal kompromi, kejam, termasuk terhadap kerabatnya sendiri, dan tidak bisa dipercaya. Informasi yang terkandung di dalam data kolonial tersebut masih mendominasi historiografi, baik yang ditulis oleh sejarawan asing maupun sejarawan lokal. Hal ini menimbulkan daya tarik tersendiri sebagai bahan kajian dalam penelitian sejarah, khususnya yang menempatkan para tokoh atau penguasa pribumi sebagai fokusnya. Kredibilitas informasi yang dimuat dalam data kolonial tentang Sultan Hamengkubuwono II perlu dikritisi, terutama lewat studi komparasi dengan sumber-sumber yang diperoleh dari naskah lokal yang sejaman, yaitu Jawa. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui bagaimana pribadi Sultan Hamengkubuwono II yang sebenarnya dan peristiwa penting apa yang terjadi selama masa pemerintahannya. Di samping itu juga bisa diungkapkan karya apa yang diwariskannya dan motivasi apa yang mendasarinya. Sebelum menjadi raja, Sultan Hamengkubuwono II dilahirkan pada hari Sabtu Legi, tanggal 7 Maret 1750 di lereng Gunung Sindoro, daerah Kedu Utara. Ketika lahir, Sultan Hamengkubuwono II diberi nama Raden Mas Sundoro. Nama ini diberikan sesuai dengan nama tempat kelahirannya yang berada di lereng Gunung Sindoro. Raden Mas Sundoro adalah putra Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi raja pertama di Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1755 dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Meskipun berstatus sebagai putra raja, masa kecil Raden Mas Sundoro tidak dialaminya dengan penuh fasilitas dan kebahagiaan seperti layaknya seorang pangeran. Pada saat dilahirkan, ayahnya sedang bergerilya untuk melawan VOC dan Kerajaan Mataram. Di bawah Sunan Pakubuwono III, medan perang Mangkubumi yang terbentang dari Kedu Utara sampai ke pesisir selatan dari Banyumas di barat hingga Madiun di timur, membuat Raden Mas Sundoro hampir tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Sejak lahir hingga usia 5 tahun, Raden Mas Sundoro diasuh oleh ibunya, Kanjeng Ratu Kadipaten, permaisuri kedua Pangeran Mangkubumi. Ketika perjuangan Mangkubumi berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Kianti, tanggal 13 Februari 1755, Kerajaan Mataram dibagi menjadi 2, Palihan Nagari. Sebagian kerajaan ini tetap dikuasai oleh Sunan Pakubuwono III
yang bertahta di Surakarta, dan sebagian lagi diperintah oleh Mangkubumi yang menjadi raja baru. Kerajaan yang baru diberi nama Kasultanan Yogyakarta, dan Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai raja pertama yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Setelah peristiwa palihan negeri ini, Sultan Hamengkubuwono I membangun komplek keraton baru di Yogyakarta dan membawa seluruh keluarganya ke keraton, termasuk Gusti Kanjeng Raden Kadipaten bersama putranya Raden Mas Sundoro. Sejak saat itu, Raden Mas Sundoro mulai tinggal di keraton dengan status sebagai seorang putra raja. Kecintaan dan kepercayaan Sultan Hamengkubuwono I terhadap Raden Mas Sundoro mulai tampak sejak mereka tinggal bersama. Ini terbukti dengan keinginan Sultan Hamengkubuwono I menunjuk Raden Mas Sundoro sebagai putra mahkota pada saat ia di Hitan pada tahun 1758. Sultan Hamengkubuwono I mengetahui sifat putranya yang memiliki kekerasan jiwa sebagai akibat dari pengalaman hidupnya di wilayah pengungsian. Pengalaman hidup inilah yang membentuk watak Raden Mas Sundoro yang kelak dianggap sebagai pribadi yang keras dan tegas dalam pengambilan keputusan. Meskipun ada beberapa orang calon lain, khususnya dari permaisuri pertama, Ki Kanjeng Raden Kencono, yang berputra 2 orang, Sultan Hamengkubuwono I tetap memilih Raden Mas Sundoro sebagai putra mahkota. Keyakinan ini semakin kuat ketika 2 putra dari Gusti Kanjeng Raden Kencono dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putra mahkota. Setelah Sundoro mulai tumbuh dewasa, Sultan Hamengkubuwono I mulai berpikir tentang calon pendamping hidup Raden Mas Sundoro, khususnya yang akan memperoleh status sebagai permaisuri. Sebagai seorang putra raja, Raden Mas Sundoro hendaknya berdampingan dengan seorang wanita yang juga keturunan raja. Untuk itu Sultan Hamengkubuwono I berniat menjodohkan putranya dengan putri Sunan Pakubuwono III. Ketika Raden Mas Sundoro berkunjung ke Keraton Surakarta tahun 1763 dan 1765, Sundoro disambut langsung oleh Sunan Pakubuwono III. Harapan yang ada dari kedua orang raja Jawa itu adalah bahwa dengan ikatan perkawinan ini, ketegangan politik yang selama ini terjadi antara Kesunanan Surakarta dengan Kasultanan Yogyakarta akan berkurang. Akan tetapi, usaha tersebut gagal. Adanya campur tangan Pangeran Adipati Mangkunegoro I yang juga menginginkan putri yang sama. Akibatnya, Raden Mas Sundoro tidak berhasil mempersunting putri Pakubuwono III. Kejadian ini membuat hubungan kedua raja Jawa ini menjadi renggang. Faktor lain yang memicu ketegangan antara Kesultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta adalah sengketa perbatasan daerah. Sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Chianti, pembagian daerah antar kedua kerajaan itu tidak didasarkan pada batas-batas alam, melainkan didasarkan atas elit setempat yang berkuasa. Pembagian wilayah ditentukan oleh adanya ikatan kekerabatan dan hubungan darat antara setiap penguasa daerah dan masing-masing raja. Akibatnya, pembagian wilayah milik Kasultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta tidak ditentukan oleh batas yang jelas, tetapi letaknya tumpang tindih. Hal ini sering mengakibatkan terjadinya konflik horizontal di kalangan masyarakat bawah yang memicu konflik vertikal antar sesama penguasa daerah. Proses ini berlangsung hampir 20 tahun lamanya dan baru berakhir dengan perjanjian yang difasilitasi oleh Gubernur VOC Van de Burg tanggal 26 April 1774 di Semarang. Dalam perjanjian ini, batas wilayah masing-masing Raja Jawa dipertegas dan diatur kembali dengan tujuan agar konflik tersebut tidak terjadi lagi. Raden Mas Sundoro mulai menyadari bahwa baik dalam perjanjian Chianti tahun 1755 maupun perjanjian Semarang tahun 1774, kekuasaan dan wilayah Raja-Raja Jawa semakin sempit. Sebaliknya, wilayah VOC menjadi semakin luas.
perluasan wilayah dan kekuasaan VOC ini berlangsung seiring dengan meningkatnya intervensi VOC dalam kehidupan keraton Raja-Raja Jawa. Dengan adanya pembagian wilayah baru, VOC memperoleh kesempatan semakin besar untuk melakukan eksploitasi ekonomi yang berbentuk pemborongan sumber-sumber pendapatan Raja-Raja Jawa seperti tol, pasar, sarang burung, penambangan perahu, pelabuhan laut, dan penjualan candu. Tekanan ekonomi dan politik VOC semakin intensif ketika kondisi fisik Raja-Raja Jawa, baik Sultan Hamengkubuwono I maupun Sunan Pakubuwono III, semakin merosot setelah tahun 1780. Hal tersebut menumbuhkan kebencian Raden Mas Sundoro kepada VOC khususnya, dan orang asing pada umumnya. Sultan Hamengkubuwono I menyadari hal ini dan mengetahui bahwa Raden Mas Sundoro adalah putra yang diharapkan mampu mempertahankan kewibawaan dan menjaga keutuhan wilayah Kesultanan Yogyakarta dari ancaman dan rongrongan pihak asing. Pandangan ini memperkuat tekad Sultan Hamengkubuwono I untuk mengukuhkan status Sundoro sebagai putra mahkota. Meskipun ada penentangan dari para pejabat VOC yang sudah menyadari sikapnya, Sultan Hamengkubuwono I tetap menjadikan Raden Mas Sundoro sebagai calon pewaris tahta pada tahun 1785. Dengan statusnya yang baru, Raden Mas Sundoro memiliki wewenang yang lebih besar. Hampir semua tindakan yang berhubungan dengan Kesultanan Yogyakarta disetujui oleh ayahnya. Setelah diangkat menjadi putra mahkota, langkah pertama yang diambilnya adalah melindungi Keraton Yogyakarta terhadap ancaman VOC. Ia menyadari bahwa ancaman VOC semakin besar dengan pembangunan benteng Rustenburg oleh Komisaris Nicholas Harsting pada tahun 1765, yang sebagian materialnya dibebankan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Ia berusaha mencegah agar benteng Rustenburg tidak terwujud. Dengan segala upaya ia berhasil menghambat pembangunan benteng itu. Akibatnya, hingga tahun 1785, pembangunan benteng itu belum juga selesai. Ketika Johannes Syibert datang ke Keraton Yogyakarta dalam acara pelantikan Raden Mas Sundoro sebagai putra mahkota, Syibert mengingatkan kepada Sultan Hamengkubuwono I tentang kewajibannya membantu pembangunan benteng itu. Desakan Syibert membuat Raden Mas Sundoro menghentikan aktivitasnya. Meskipun setelah peristiwa itu, pembangunan benteng dapat diselesaikan, Raden Mas Sundoro tidak menghentikan aktivitasnya melawan VOC. Ia meminta izin ayahnya untuk memperkuat pertahanan Keraton Yogyakarta sebagai perimbangan kekuatan menghadapi benteng VOC yang berada di depan keraton. Setelah memperoleh izin dari ayahnya, Raden Mas Sundoro memerintahkan pembangunan tembok baluwarti yang mengelilingi alun-alun, baik utara maupun selatan Keraton Yogyakarta. Di bagian depan bangunan ini diperkuat dengan pemasangan 13 buah meriam. Senjata ini diarahkan ke depan menghadap benteng Rustenburg. Pembangunan yang dimulai pada tahun 1785 itu terus berlangsung hingga Raden Mas Sundoro naik tahta menjadi Sultan Hamengkubuwono II. Kebijakan politik dan konflik. Pada saat yang hampir bersamaan dengan memuncaknya ketegangan antara Kesultanan Yogyakarta dan VOC, pada akhir tahun 1780-an, di Surakarta terjadi pergantian tahta. Sunan Pakubuwono III wafat pada tanggal 26 September 1788. 3 hari kemudian putra mahkota Raden Mas Subadyo diangkat menjadi Sunan Pakubuwono IV. Sifat-sifat Sunan Pakubuwono IV yang juga diketahui anti Belanda telah mengalihkan perhatian Jan Grieve sebagai gubernur pantai timur Laut Jawa dan Andreas Harsting sebagai komisaris Keraton Jawa dari Yogyakarta sampai Surakarta. Hal ini dilakukan setelah terbongkarnya rencana konspirasi Sultan Pakubuwono IV dengan para penasihat santrinya untuk membunuh orang-orang Belanda di Kesunanan Surakarta.
pada bulan September 1790. Peristiwa tersebut tidak hanya mengakibatkan pengawasan yang semakin ketat terhadap Kasunanan Surakarta, tetapi juga memulihkan hubungan baik antara Kesultanan Yogyakarta dan Mangkunegaran. Membaiknya hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dan Mangkunegaran ini disebabkan oleh permintaan bantuan VOC kepada mereka untuk menghadapi Sunan Pakubuwono IV. Bersama-sama dengan VOC, keduanya menemukan kesempatan untuk saling bekerja sama. Kondisi seperti ini tidak berlangsung lama. Sunan Pakubuwono IV bersedia menghentikan rencananya dan menyerahkan 7 orang santri penasihatnya kepada Harsting pada bulan Oktober 1790. Ketenangan di Keraton Jawa kembali terusik ketika Sultan Hamengkubuwono I wafat pada tanggal 24 Maret 1792. Perhatian para pejabat VOC kembali beralih ke Yogyakarta. Sesuai tradisi dan kesepakatan yang dibuat dengan VOC, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, Pieter Gerard van Overstraten VIII, mengukuhkan Raden Masundoro dan melantiknya sebagai Sultan Hamengkubuwono II pada tanggal 2 April 1792. Sejak itu masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II dimulai. Selama masa pemerintahannya, sifatnya yang anti-kolonial semakin jelas. Sultan Hamengkubuwono II menyadari bahwa orang-orang Belanda merupakan ancaman utama terhadap keutuhan wilayah dan kewibawaan Raja-Raja Jawa, khususnya di Kesultanan Yogyakarta. Berbeda dengan Sunan Pakubuwono IV yang berambisi untuk memulihkan kekuasaan ayahnya sebagai Raja Mataram, Sultan Hamengkubuwono II tidak berpikir untuk mengembalikan wilayah Kerajaan Mataram lama di bawah satu pemerintahan. Sebaliknya, tujuan utama Sultan Hamengkubuwono II adalah menjadikan Kesultanan Yogyakarta sebagai suatu kerajaan Jawa yang besar, berwibawa, dan disegani oleh para penguasa lain, termasuk oleh orang-orang Eropa. Harapan Sultan Hamengkubuwono II adalah Kesultanan Yogyakarta menjadi penegak dan pendukung utama tradisi budaya dan kekuasaan Jawa. Bertolak dari konsep ini, Sultan Hamengkubuwono II bertekad untuk menolak semua intervensi Belanda yang mengakibatkan merosotnya kewibawaan Raja Jawa dan berkurangnya wilayah kekuasaan Raja-Raja Jawa. Konflik terbuka pertama terjadi antara Sultan Hamengkubuwono II dan VOC. Peristiwa ini berlangsung tidak lama setelah pelantikannya. Gubernur van Overstraten meminta kepada Sultan Hamengkubuwono II agar dalam setiap acara pertemuan dengan Sultan, kursinya disejajarkan dan diletakkan sebelah kanan kursi Sultan. Sultan Hamengkubuwono II beranggapan bahwa ia harus menghormati orang yang duduk di samping kanannya pada forum resmi di depan semua kerabat dan rakyatnya. Sultan Hamengkubuwono II dengan tegas menolak tuntutan Overstraten itu. Karena tidak berhasil memaksakan kehendaknya, Overstraten melaporkan hal itu kepada Batavia. Sebaliknya, pemerintah VOC di Batavia yang sedang berada dalam kondisi kesulitan keuangan dan menghadapi blokade Inggris, bermaksud mencegah insiden yang bisa menimbulkan konflik dengan Raja-Raja Jawa. Gubernur Jenderal Arnold Arting melarang Van Overstraten bertindak lebih jauh, sampai ia diganti oleh J.R. Baron van Redeto de Parkeler pada tanggal 13 Oktober 1796. Tuntutan itu tidak pernah dikabulkan oleh Sultan Hamengkubuwono II. Utusan Belanda tetap diperlakukan seperti seorang utusan para penguasa taklukan di depan Sultan Hamengkubuwono II. Parkeler yang mengetahui diri Sultan Hamengkubuwono II dari Van Overstraten bertindak hati-hati. Pertemuan politik pertama dengan Sultan ini terjadi pada bulan Agustus 1799 ketika Parkeler menghadiri acara pemakaman Patih Danurejo I. Menurut perjanjian tahun 1743,
Raja Mataram wajib meminta pertimbangan VOC sebelum menunjuk seseorang menjadi pati. Sultan Hamengkubuwono II berusaha menghindari hal itu dengan alasan bahwa Kesultanan Yogyakarta bukan Kerajaan Mataram dan Sultan berhak mengangkat patihnya sendiri. Parkeler bertindak hati-hati dan lebih banyak menggunakan jalur diplomatik untuk mencegah ketegangan dengan Sultan. Melalui perundingan dan pembicaraan yang dilakukan, akhirnya Parkeler berhasil membujuk Sultan Hamengkubuwono II untuk memperbarui perjanjian itu. Pada bulan September 1799, Sultan Hamengkubuwono II berhasil menandatangani perjanjian baru dengan Parkeler yang memuat pengangkatan patih baru. Setelah perjanjian ini disahkan, Sultan Hamengkubuwono II mengangkat Tumenggung Mangkunegoro, cucu Patih Danurejo I, yang bergelar Patih Danurejo II. Pada saat yang bersamaan, Sunan Pakubuwono IV menandatangani perjanjian yang intinya menghindari konflik terbuka ketika terjadi ketegangan dengan Kesultanan Yogyakarta dan meminta VOC untuk menengahinya. Meskipun terdapat perjanjian baru, sikap Sultan Hamengkubuwono II kepada orang-orang Belanda tidak berubah. Sultan Hamengkubuwono II dengan tegas menolak intervensi para pejabat Belanda di dalam kehidupan Keraton Yogyakarta. Para pejabat Republik Batav yang berkunjung ke Yogyakarta, baik sebagai Gubernur Pantai Timur Laut Jawa maupun sebagai Residen Yogyakarta, mengeluhkan sikap keras Sultan Hamengkubuwono II yang tidak bisa diajak bekerja sama kepada pemerintah pusat di Batavia. Akan tetapi kondisi perang di Eropa yang semakin meluas ke perairan Asia telah mencegah para petinggi Belanda ke Batavia untuk terseret dalam konflik baru di dalam wilayah mereka yang menguras tenaga dan biaya. Sementara itu, kondisi keuangan Republik Batav yang sangat rawan akibat defisit anggaran dan besarnya hutang warisan VOC juga mencegah para pejabat Belanda membuka konflik baru di Jawa. Akibatnya, para residen Belanda di Yogyakarta dan Surakarta serta Gubernur Pantai Timur Laut Jawa berusaha keras dan bertindak hati-hati untuk tidak memancing kemarahan Sultan Hamengkubuwono II. Sejauh ini, mereka hanya bertugas mengawasi dan menjaga hubungan baiknya dengan Kesultanan Yogyakarta. Kondisi baru berubah setelah serah terima Gubernur Jenderal dari Albertus Hendrikus Weyse kepada Herman Willem Daendels pada tanggal 14 Januari 1808. Dalam upaya melakukan reorganisasi pemerintahan di Pantai Timur Laut Jawa, ia membubarkan pemerintahan Pantai Timur Laut Jawa dan menurunkan pejabatnya yang waktu itu dijabat oleh Nicholas Engelhard. Langkah pertama Daendels, khususnya terhadap raja-raja pribumi, ditunjukkan dengan tuntutannya bahwa semua raja pribumi di Jawa tunduk kepada Raja Belanda. Louis Napoleon yang berada di bawah perlindungan Kaisar Napoleon Bonaparte. Oleh karena itu, raja-raja pribumi harus menyatakan untuk tunduk, setia, dan meminta perlindungan kepada Raja Belanda dan Kaisar Prancis. Bertolak dari kebijakan ini, Daendels mengubah hubungan antara pemerintah kolonial dan raja-raja Jawa, sama seperti dengan Raja Belanda, karena pemerintah Belanda di Batavia mewakili Raja Belanda. Oleh karena itu, hubungan itu harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan status mereka. Langkah yang diambil oleh Daendels untuk mewujudkan maksud ini adalah dengan mengeluarkan peraturan baru. Daendels mengeluarkan dua peraturan penting. Pertama adalah menghapuskan jabatan residen di masing-masing kerajaan Jawa dan menggantikannya dengan pejabat baru, yaitu minister. Berbeda dengan residen yang merupakan pegawai pemerintah kolonial, minister adalah utusan dari Raja Belanda di Batavia yang mewakili kepentingan penguasa Belanda di keraton-keraton Jawa. Dengan demikian, minister memiliki kekuasaan penuh sebagai pemegang mandat dan wakil dari Gubernur Jenderal di Batavia
Yang kedua, berkaitan dengan perubahan pertama, adalah dikeluarkannya peraturan baru oleh Dendles tentang tata cara upaya penyambutan minister di setiap keraton Jawa. Karena statusnya sebagai wakil penguasa Eropa, minister harus diperlakukan sejajar dengan Raja Jawa dalam hal status kedudukannya. Minister berhak memakai simbol-simbol kekuasaan serta kebesaran seperti yang dipakai oleh raja-raja Jawa dalam keraton. Minister juga tidak perlu melakukan aturan menurut tradisi Jawa yang merendahkan martabatnya, seperti melepas topi, bersila, dan duduk lebih rendah dari raja, atau mempersembahkan sirih dan tuak kepada Raja Jawa. Dendles memerintahkan agar segera menggantikan peraturan tata upacara lama dengan yang baru di Keraton Jawa. Di Keraton Surakarta, Sunan Pakubuwono IV segera menyanggupi untuk melaksanakannya. Sebaliknya di Keraton Jogja, peraturan baru yang hakikatnya mirip dengan tuntutan Van Overstraten tahun 1792 itu ditolak oleh Sultan Hamengkubuwono II. Peter Engelhard, minister pertama di Yogyakarta, tetap diperlakukan seperti residen Belanda sebelumnya. Ketika Peter Engelhard menuntut agar peraturan itu dilaksanakan, Sultan Hamengkubuwono II tidak bersedia menemuinya. Engelhard melaporkan ini kepada Dendles pada kesempatan kunjungan Dendles ke Semarang. Setelah mendengar laporan Engelhard tentang sikap Sultan Hamengkubuwono II, Dendles bermaksud untuk datang sendiri ke Yogya dengan maksud memaksa Sultan Hamengkubuwono II untuk melaksanakannya. Ketika Sultan Hamengkubuwono II mendengar berita bahwa Dendles bermaksud datang ke Yogyakarta dengan membawa sejumlah besar pasukan, Patih Danurejo II diperintahkan untuk menemuinya dan menyampaikan bahwa Sultan bersedia menerapkan aturan itu. Pertemuan Dendles dan Danurejo II berlangsung di Kemloko. Ketika mendengar laporan Danurejo II, Dendles membatalkan maksudnya untuk berkunjung ke Yogyakarta dan kembali ke Batavia melalui Surakarta. Persoalan kedua menimbulkan ketegangan antara Dendles dan Sultan Hamengkubuwono II adalah tuntutan Dendles untuk pengambil alihan hak pengelolaan hutan dan penyerahan monopoli penebangan kayu milik raja-raja Jawa. Dendles menghendaki agar monopoli penebangan kayu dikuasai oleh pemerintah, mengingat persediaan kayu di hutan-hutan pemerintah tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur pertahanan Jawa. Bagi Kesunanan Surakarta yang tidak memiliki banyak hutan, tuntutan itu bukan merupakan masalah. Sebaliknya, bagi Kesultanan Yogyakarta, hal ini menjadi masalah besar, mengingat kayu menjadi salah satu sumber pendapatan utama Keraton Yogyakarta. Wilayah hutan Yogyakarta terletak di Monconegoro Wetan, yaitu daerah Madiun sampai ke Mojokerto, dulu bernama Japan. Wilayah ini diperintah oleh menantu Sultan Hamengkubuwono II yang sekaligus menjadi panglima pasukan Kesultanan Yogyakarta, Raden Ronggo Prawirodirjo. Ketika Ronggo mendengar tuntutan Dendles, ia mengusulkan kepada Sultan Hamengkubuwono II agar menolak tuntutan itu. Ronggo siap menjamin keselamatan Sultan dan Kesultanan apabila Dendles marah terhadap penolakan tersebut. Ronggo yang dianggap sering mengganggu penduduk di Delangu, perbatasan Keraton Surakarta dan Yogyakarta, dianggap sebagai pemberontak oleh Dendles. Oleh karena itu, ia mendesak Sultan untuk segera menyerahkan Ronggo kepada Dendles pada bulan November 1810. Ronggo yang merasa memperoleh dukungan dari Keraton Yogyakarta, khususnya dari kalangan kerabat keraton, Pangeran Notokusumo, Tumenggung Notodiningrat, dan Tumenggung Sumodiningrat, menolak menyerahkan diri. Akibat tekanan yang terus-menerus, akhirnya Hamengkubuwono II bersedia memenuhi tuntutan Dendles untuk mengirim Ronggo, Notokusumo, dan Notodiningrat ke Batavia. Di tengah perjalanan, Ronggo memisahkan diri dengan rombongan
untuk kembali memberontak. Ronggo kembali ke Madiun dengan membakar desa-desa wilayah Kesunanan Surakarta. Ketika pada akhir November 1810, Daendels mendengar berita kembalinya Ronggo ke Madiun, ia memerintahkan agar pasukan gabungan dibentuk di bawah Letnan Paulus dengan tujuan menangkap Ronggo hidup atau mati. Melalui Peter Engelhard atau Minister Yogyakarta, Daendels mendesak Sultan Hamengkubuwono II agar ikut mengirim pasukan. Sultan Hamengkubuwono II kemudian mengirim pasukan di bawah pimpinan Tumenggung Purwodipuro. Pasukan dari Yogyakarta mulai berangkat ke Madiun pada awal Desember 1810. Pasukan gabungan Belanda, Kesultanan, Kesunanan, dan Legiun Perang Wedanan ini berhasil merebut pusat pertahanan Ronggo di Maospati pada tanggal 5 Desember 1810. Ronggo yang terdesak mundur bersama sisa pasukannya melarikan diri ke Kartosono. Setelah dilakukan pengapungan oleh Letnan Paulus, akhirnya Ronggo berhasil ditembak mati pada tanggal 19 Desember 1810. Jenazahnya dibawa ke Yogyakarta. Atas perintah Daendels, jenazah Ronggo dipamerkan di alun-alun Yogyakarta sebagai peringatan bagi setiap orang yang menentang perintahnya. Setelah Ronggo terbunuh, Daendels melihat bahwa pemerintahan kolonial telah mengalami kerugian yang besar akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Ronggo, dan curiga keterlibatan Sultan Hamengkubuwono II dalam peristiwa tersebut. Oleh karena itu, Daendels memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta dengan membawa 3.300 tentara. Pasukan jumlah itu dibawa oleh Daendels untuk memaksa Sultan agar bersedia melakukan perubahan di keraton, sekaligus menurunkan Sultan Hamengkubuwono II dan mengangkat putranya menjadi sultan. Berita kekalahan Ronggo baru diterima oleh Sultan sekitar tanggal 26 Desember 1810. Kematian Ronggo dilaporkan kepada Gubernur Jenderal yang saat itu sudah sampai di Gemloko, yang jaraknya beberapa kilometer dari Yogyakarta. Dari Gemloko, Daendels membalas surat Hamengkubuwono II yang intinya, Sultan tidak perlu merasa takut karena ia hanya membawa 3.200 tentara yang digunakan untuk melindungi Sultan dari musuh-musuhnya. Dalam surat itu juga dijelaskan bahwa 15 hingga 16.000 tentara telah disiapkan untuk menuju ke Yogyakarta. Pada tanggal 28 Desember, Sultan membalas surat Daendels yang intinya Sultan bersedia menjalankan nasihat persahabatan Daendels. Setelah sampai di Yogyakarta, Daendels mengadakan pembicaraan dengan para pangeran keraton Yogyakarta yang intinya meminta dukungan untuk menurunkan Sultan Hamengkubuwono II dari tahtanya dan menggantikannya dengan putra mahkota, yaitu Raden Mas Surojo. Pada tanggal 31 Desember 1810, Sultan Hamengkubuwono II turun tahta. Ia tetap diizinkan tetap tinggal di Keraton Yogyakarta. Putra mahkota diharuskan untuk menandatangani beberapa perjanjian dan kontrak politik baru. Dalam kontrak itu disebutkan bahwa penguasa penyambutan minister, membayar biaya pengiriman pasukan, menyerahkan hak monopoli kayu, dan pertukaran beberapa daerah Kesultanan Tumenggung Noto-Diningrat diserahkan kepadanya. Kedua orang ini kemudian dibawa oleh Daendels sebagai tawanan perang dan dimaksudkan akan dihukum mati. Untuk sementara keduanya ditawan di Cirebon di bawah pengawasan Residen Waterloo. Perjanjian baru yang dibuat pada bulan Januari 1811 ini tidak sempat dilaksanakan, mengingat pada bulan Mei 1811 Daendels digantikan oleh Jan Willem Jansen. Jansen memusatkan perhatian pada pertahanan Jawa dari serangan Inggris. Meskipun dibantu oleh pasukan dari raja-raja Jawa, pertahanan Jansen tidak mampu menghadapi serbuan Inggris yang mendaratkan pasukannya pada tanggal 4 Agustus 1811. Setelah bertahan sekitar 1,5 bulan, Jansen menyerah pada tanggal 18 September
1811 dituntang. Sejak itu, Jawa berada di bawah penguasaan kolonial Inggris, dengan Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal. Pergantian rezim kolonial yang berlangsung cepat ini diketahui oleh Sultan Hamengkubuwono II, yang juga disebut Sultan Sepuh, yang masih tinggal di Keraton Yogyakarta, dengan dukungan menantunya yang lain, Tumenggung Sumodiningrat, Panglima Pasukan Keraton. Sultan Sepuh mengambil alih kembali tahtanya dan menurunkan status putra mahkota menjadi pangeran kembali, yang tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Langkah berikutnya setelah ini adalah menyingkirkan orang-orang yang dianggap membahayakan kedudukannya. Patih Danurjo II, yang juga menantunya, diperintahkan untuk dibunuh karena dianggap menjadi kaki tangan Dendels di dalam keraton. Begitu juga Minister Engelhard akan dibunuhnya melalui cara diracun. Tetapi Engelhard yang menyadari situasi ini telah melarikan diri ke Kedu dan lolos dari usaha pembunuhan. Pada awal Oktober 1811, utusan Raffles, Mayor Robinson tiba di Keraton Yogyakarta. Dalam pertemuan dengan Sultan Hamengkubuwono II, Robinson menyatakan bahwa kondisi lama tetap berlaku. Ini berarti semua perjanjian yang telah dibuat dengan Dendels tetap dipertahankan. Sultan Hamengkubuwono II mengajukan tuntutan kepada Robinson agar dirinya diakui sebagai Raja Yogyakarta dan wilayah yang telah dirampas oleh Dendels dikembalikan kepadanya. Robinson telah menerima tuntutan pengakuan sebagai raja, tetapi tidak berhak memutuskan pengembalian wilayah itu dan harus menunggu kedatangan Raffles. Ini merupakan awal kekecewaan Sultan Hamengkubuwono II terhadap pemerintah Inggris. Raffles yang tiba di Yogyakarta pada awal Januari 1812 bersama Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Notodiningrat yang telah dibebaskan oleh tentara Inggris untuk bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono II di rumah residen Yogyakarta, John Crowford. Dalam pertemuan pertama ini terjadi insiden kecil ketika tempat duduk Raffles di Keraton Yogya dibuat lebih rendah daripada Sultan Hamengkubuwono II. Setelah insiden berhasil diatasi, Raffles menjelaskan bahwa Sultan Hamengkubuwono II tetap berkuasa di Yogyakarta, tetapi wilayah dan hak monopoli yang telah diserahkan kepada rezim kolonial sebelumnya, seperti pemborongan pajak pantai, kayu dan hutan, tidak bisa dikembalikan kepada Sultan Hamengkubuwono II. Sebaliknya, Raffles meminta agar Sultan Hamengkubuwono II tetap menjaga keselamatan putra mahkota, Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Notodiningrat. Hamengkubuwono II tidak puas dengan hasil pertemuannya dengan Raffles. Bahkan Sultan Hamengkubuwono II semakin kecewa terhadap pemerintah Inggris. Hal ini diketahui oleh Sunan Pakubuwono IV, yang juga mengharapkan kembalinya wilayah kesunanan akibat rampasan oleh Dendels. Secara diam-diam, Sunan Pakubuwono IV mengutus Tumenggung Ronowijoyo untuk menghadap Sultan Hamengkubuwono II dengan membawa surat. Dalam surat itu, Sunan Pakubuwono IV mengusulkan kerjasama untuk melawan Inggris dan bila berhasil akan membagi dua wilayah yang telah dirampas oleh orang-orang Eropa. Sultan Hamengkubuwono II menyetujui hal itu dengan mengirimkan Tumenggung Sumodiningrat. Kesepakatan kemudian tercapai di Klaten pada awal Mei 1812 antara Ronowijoyo dan Sumodiningrat. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Sultan Hamengkubuwono II, Sunan Pakubuwono IV mengutus Patih Cokronegoro untuk menemui putra mahkota Yogya. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Notodiningrat ini, Cokronegoro menyampaikan bahwa Sunan Pakubuwono IV menghendaki putra mahkota Surojo naik tahta dan bersedia membantunya. Untuk itu, Sunan menawarkan kerjasamanya bangkit melawan Inggris, dan ketika orang-orang Inggris berhasil diusir dari Jawa, wilayah Jawa akan dibagi dua antara Surakarta dan Yogyakarta. Rencana konspirasi ini tercium oleh John Crawford,
yang segera mengirimkan berita itu kepada Raffles. Setelah menerima berita dari Crawford, Raffles memerintahkan Mayor Jenderal Gillespie untuk berangkat ke Yogyakarta dan menyerbu keraton Yogyakarta. Pada tanggal 20 Juni 1812, pasukan Inggris yang dibantu Legiun Mangkunegaran berhasil menduduki keraton Yogyakarta. Setelah pendudukan dan penjarahan isi keraton, Raffles memerintahkan penangkapan Sultan Hamengkubuwono II. Atas perintah Raffles, Sultan Hamengkubuwono II dibawa ke Batavia dan selanjutnya menunggu pengadilan di sana. Menurut keputusan pengadilan Inggris, Sultan Hamengkubuwono II dijatuhi hukuman pembuangan ke Pulau Penang. Pada tanggal 16 Juli 1812, ia disertai oleh putranya Pangeran Mangkudiningrat dan Pangeran Mertosono berangkat menuju Penang. Di Pulau Penang, Sultan Hamengkubuwono II dan keluarganya ditempatkan di bawah pengawasan Residen Inggris, Mayor Farquhar. Tempat penahanan mereka berada di benteng Fort Cornwallis. Dan untuk biaya hidupnya, pemerintah Inggris membebankannya kepada Kesultanan Yogyakarta. Selama masa penahanannya, sejumlah pengikut Sultan Hamengkubuwono II di Keraton Yogyakarta menunjukkan reaksi yang bisa mengancam keamanan dan ketertiban. Tokoh yang memberikan reaksi atas pembuangan ini adalah Tumenggung Mangkuwijoyo. Mangkuwijoyo adalah putra Mangkudiningrat yang menjadi menantu Sultan Hamengkubuwono III. Bersama-sama saudaranya, Mangkuwijoyo menyusun rencana untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Inggris. Rencana Mangkuwijoyo ini terdengar oleh Sultan Hamengkubuwono III atau Sultan Rojo, yang kemudian membujuknya agar Mangkuwijoyo mengurungkan niatnya. Menurut nasihat Sultan Hamengkubuwono III kepadanya, Mangkuwijoyo akan disiapkan menggantikan kedudukan ayahnya, Pangeran Mangkudiningrat. Oleh karena itu, ia disarankan untuk membatalkan niatnya untuk pemberontakannya. Setelah mendengar nasihat Sultan Hamengkubuwono III, Mangkuwijoyo bersedia mengagalkan rencana pemberontakan itu dan kembali hidup tenang di Yogyakarta. Pada awal tahun 1815, di Eropa diadakan Kongres Wina. Kongres ini dihadiri oleh semua wakil negara Eropa yang terlibat dalam peperangan Napoleon, termasuk Prancis. Salah satu keputusan kongres itu adalah pemulihan wilayah seperti kondisi sebelum tahun 1795. Dengan adanya kesepakatan ini, Inggris wajib mengembalikan Jawa kepada Belanda sebagai konsekuensi keputusan Kongres Wina. Pada bulan April 1815, Raffles menerima berita ini dan ia mulai bersiap-siap untuk meninggalkan Jawa. Agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pemerintah Inggris, Raffles memutuskan untuk mengembalikan semua tawanan, termasuk Sultan Hamengkubuwono II. Atas instruksinya, Mayor W. Pickering, Komandan Fort Cornwallis, mengirim kembali Sultan Hamengkubuwono II ke Batavia pada tanggal 10 April 1815. Berita kembalinya Sultan Hamengkubuwono II ke Jawa ini terdengar sampai ke Yogyakarta. Beberapa bangsawan Yogyakarta termasuk Raden Brontokusumo akan berangkat ke Batavia untuk menyambutnya. Pada awal Mei 1815, kapal Naulitius yang membawa Sultan Hamengkubuwono II tiba di pelabuhan Batavia. Brontokusumo bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono II dan mengadukan nasibnya sebagai Wedono yang dipecat oleh Sultan Hamengkubuwono III. Atas perintah Raffles yang marah kepada Brontokusumo, Brontokusumo ditangkap, tetapi kemudian dibebaskan atas permohonan Sultan Hamengkubuwono II. Sejak itu, setiap hari para bangsawan Yogyakarta datang untuk menemui Sultan Hamengkubuwono II. Raffles tidak lagi mau berpikir tentang itu, mengingat pada bulan tersebut ia harus meninggalkan Jawa dan kembali ke India. Penggantinya John Vendel juga lebih memikirkan penyerahan Jawa kepada Belanda. Oleh karena itu, agar tidak muncul masalah baru, Vendel memerintahkan penahanan Sultan Hamengkubuwono II di Batavia
sampai penyerahan wilayah Jawa kepada Belanda. Pada tanggal 9 Agustus 1816, setelah pembicaraan awal selama 2 minggu, serah terima kekuasaan dari Inggris kepada Belanda berlangsung. Komisaris Jenderal Belanda yang menjadi penguasa baru memutuskan untuk membuang kembali Sultan Hamengkubuwono II dari Jawa agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban politik di Jawa. Pada 10 Januari 1817, Komisaris Jenderal memutuskan untuk mengasingkan Sultan Hamengkubuwono II ke Ambon. Sultan Hamengkubuwono II berangkat bersama rombongannya pada awal Februari 1817 dengan kapal Naulitius ke Ambon. Rombongan itu tiba di Ambon pada akhir Maret 1817. Hamengkubuwono II langsung dibawa ke Fort Victoria atas keputusan Residen van der Wijk. Sultan dan keluarganya menempati perumahan yang sudah disiapkan di Batu Merah, dekat Fort Victoria. Sebulan kemudian di Ambon terjadi pemberontakan Saparua. Meskipun pemberontakan berhasil ditumpas, ada keterlibatan Pangeran Mangkubumi dalam pemberontakan tersebut. Ketika dilakukan pemeriksaan pada akhir Mei 1817, tidak terbukti bahwa Mangkubumi ikut terlibat. Namun peristiwa lain menimbulkan kecurigaan Belanda ketika Mangkubumi menyatakan dirinya sebagai Ratu Adil dan mulai mengumpulkan orang-orang setempat untuk diberitahu tentang ilmu kesaktian yang dimilikinya. Kendati tidak menimbulkan kerusuhan, Belanda tetap mengawasi Mangkubumi sampai kematiannya bulan Maret 1824. Sementara itu di Kesultanan Yogyakarta, sejak tahun 1815 terjadi sejumlah pergantian kekuasaan. Sultan Hamengkubuwono III mendadak wafat dan digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Hamengkubuwono IV yang memerintah sampai tahun 1821. Mangkatnya Sultan Hamengkubuwono IV secara tiba-tiba mengakibatkan kekosongan tahta. Mengingat Sultan Hamengkubuwono V, Raden Mas Menol, masih berumur 2 tahun. Pemerintahan sementara dipegang oleh para wali. Krisis politik yang diakibatkan oleh konflik kepentingan, baik di antara para wali, sultan, maupun antara mereka dan Belanda, diperparah dengan eksploitasi ekonomi kolonial di Kesultanan Yogyakarta. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengunduran diri para wali pada awal Maret 1824. Presiden Schmeisser kemudian mengusulkan pengangkatan wali baru kepada Gubernur Jenderal van der Capellen. Calon yang diusulkan adalah Tumenggung Mertosono yang ikut dalam pembuangan ke Ambon. Van der Capellen menyetujui pada tanggal 17 Maret 1824. Mertosono dibawa dari Ambon ke Yogyakarta. Ketika Mertosono berangkat menuju Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono II mendesak kepada Gubernur Maluku, P. Markus, diperkenankan ikut pulang ke Jawa. Meskipun pada mulanya Van der Capellen menolak. Seminggu kemudian, Sultan Hamengkubuwono II diizinkan kembali ke Jawa, tetapi tidak diperkenankan tinggal di Yogyakarta, mengingat kondisi politik memanas saat itu. Atas izin Van der Capellen, Sultan Hamengkubuwono II diangkut dengan kapal Mostaza dan tiba di Surabaya pada bulan Juli 1824. Setibanya di pelabuhan Surabaya, Presiden Surabaya menyambutnya dan segera membawa Sultan Hamengkubuwono II ke sebuah rumah tahanan yang telah disiapkan di kampung Cina. Sultan Hamengkubuwono II diizinkan tinggal di sana dengan wajib lapor selama 2 kali seminggu ke kantor Residen Surabaya. Kondisi Kesultanan Yogyakarta semakin tidak menentu, yang memuncak dengan meletusnya Perang Diponegoro pada 21 Juli 1825. Minggu-minggu pertama peperangan menunjukkan kelemahan kekuatan Belanda di Jawa di bawah Jenderal M. de Kock. Laskar-laskar yang tergabung dalam pasukan Diponegoro berhasil meraih sejumlah kemenangan di berbagai medan pertempuran. Korban yang jatuh tidak hanya terdiri atas orang-orang Eropa, tetapi juga bangsawan pribumi
yang bersekutu dengan Belanda. Salah satunya adalah Tumenggung Mertosono yang menjadi wali sultan. Mertosono yang bergelar Pangeran Murdhaningrat terbunuh dalam pertempuran Dinglengkon bulan September 1826. Hal ini mengkhawatirkan De Kock dan ia memutuskan untuk menyelesaikan pemberontakan ini secara politis dan bukan secara militer. Atas saran Residen Yogyakarta, Nauwis van Broek, De Kock harus memulihkan kepercayaan di Keraton Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak bangsawan Yogyakarta yang ikut bergabung dengan Diponegoro dan wibawa keraton merosot setelah terbunuhnya para wali Sultan Hamengkubuwono V. Mengingat tidak ada lagi yang layak diangkat menjadi wali, kekuasaan Sultan Hamengkubuwono V tidak mungkin dipertahankan. Nauwis menyarankan agar Sultan Hamengkubuwono II dikembalikan di atas tahta. Tujuannya adalah mengangkat penguasa yang sah agar memerintah Yogyakarta, sekaligus menggunakan pengaruhnya untuk mengajak para bangsawan pemberontak kembali ke Keraton Yogyakarta karena keseganan mereka terhadap Sultan Sepuh. Usul Nauwis disetujui De Kock yang kemudian membicarakannya dengan Van der Capellen. Meskipun ada beberapa pejabat Belanda yang tidak setuju dan Van der Capellen digantikan oleh Dobbus, pengembalian Sultan Hamengkubuwono II dari Surabaya tetap berlangsung. Dobbus memutuskan agar Sultan Hamengkubuwono II dilantik kembali sebelum dipulangkan ke Yogyakarta. Pelantikan yang akan diadakan di Istana Gubernur Jenderal Belanda di Buitenzorg pada tanggal 11 Agustus 1826. Sultan Hamengkubuwono II dan rombongan meninggalkan Surabaya dan berangkat ke Buitenzorg. Pada tanggal 18 Agustus 1826, Sultan Hamengkubuwono II memasuki Istana Buitenzorg dan oleh Dobbus dikukuhkan kembali sebagai penguasa Yogyakarta. Setelah upacara berlangsung, Dobbus memerintahkan De Kock membentuk komisi yang akan membantu penataan kembali pemerintahan di Yogyakarta. Bersama komisi ini, pada tanggal 10 September 1826, Sultan Hamengkubuwono II meninggalkan Buitenzorg menuju ke Yogyakarta. Pada tanggal 20 September 1826, rombongan Sultan Hamengkubuwono II memasuki Keraton Yogyakarta dan diumumkan bahwa sejak itu Sultan Hamengkubuwono II memegang pemerintahan kembali. Berita kembalinya Sultan Hamengkubuwono II kemudian disebarluaskan oleh Nauwis agar terdengar oleh para bangsawan yang memberontak. Harapan Nauwis dan para pejabat Belanda lainnya adalah agar pengaruh Sultan Hamengkubuwono II masih bisa digunakan untuk menarik kembali para bangsawan ke keraton. Hal ini ternyata terasa pengaruhnya. Pada bulan November 1826, Pangeran Mangkudiningrat atau Mangkuwijoyo mendengar kabar bahwa kakeknya telah kembali ke keraton. Mangkudiningrat yang bergerilya di daerah Kedu kemudian menyerahkan diri kepada Residen F.G. Falk dan komandan militer setempat, Kolonel Clarence, bahwa ia akan kembali ke Yogyakarta. Alasannya bahwa Mangkudiningrat hanya mengakui kakeknya sebagai raja yang sah di keraton. Pada tanggal 11 Desember 1826, Mangkudiningrat secara resmi kembali ke keraton dan meninggalkan Diponegoro. Kini Sultan Sepuh menuntut janji pemerintah Belanda yang akan memberikan tunjangan per tahun kepadanya. Residen Belanda Van Zevenhoven menolak mengabulkan permintaan itu dan menyerahkannya kepada De Kock. Untuk menenangkan Sultan Hamengkubuwono II, De Kock memindahkan Van Zevenhoven dan menggantinya dengan Van Lewicz dan Van Paps. Pada bulan Maret 1827, pengaruh Sultan Hamengkubuwono II kembali terasa di antara para pemberontak. Meskipun Pangeran Mangkubumi tetap menolak menyerah, putra-putrinya menyatakan diri bersedia kembali ke keraton. Ini diikuti oleh penyerahan Pangeran Notodiningrat tanggal 29 Maret 1827. Pangeran Notobrojo dan Pangeran Sumowijoyo
pada bulan Juni 1827. Para pangeran ini menyatakan kesetiaannya kepada Sultan Hamengkubuwono II dan bersedia menghentikan perlawanan. Atas desakan Sultan Hamengkubuwono II, para pangeran yang menyerah ini tidak dihukum oleh Dekok, tetapi sebaliknya menerima penghargaan berupa pemberian tanah apanaje. Sejak Oktober 1827, kondisi fisik Sultan Hamengkubuwono II yang berusia 77 tahun semakin merosot. Beban batin yang ditimbulkan oleh posisinya sebagai seorang raja Yogyakarta dan harus berhadapan dengan anak cucunya sendiri semakin memperparah penyakitnya. Akhirnya, setelah mengalami radang tenggorokan pada tanggal 2 Januari 1828, Sultan Hamengkubuwono II wafat. 2 hari kemudian jenazahnya dimakamkan di pemakaman raja-raja di Imogiri. Berikut karya-karya Sultan Hamengkubuwono II. Di samping kebijakan politiknya yang kontroversial, Sultan Hamengkubuwono II juga melakukan pembangunan Kesultanan Yogyakarta. Langkah pembangunan yang dilakukannya juga menimbulkan kecemasan di kalangan para penguasa kolonial. Mereka khawatir tindakan Sultan ini akan membahayakan keamanan dan ketertiban. Hal ini cukup beralasan karena pada masa pemerintahannya, Sultan Hamengkubuwono II membangun infrastruktur pertahanan yang memperkuat Kesultanan Yogyakarta. Bidang kemiliteran menjadi perhatian utama dari Sultan Hamengkubuwono II. Motivasi yang mendasari adalah bahwa Kesultanan Yogyakarta harus kuat untuk bisa menolak intervensi dan ancaman dari luar. Sejumlah korps prajurit baru dibentuk atas perintah Sultan Hamengkubuwono II. Begitu juga perlengkapan dan persenjataan modern seperti senapan dibagikan kepada setiap kesatuan dalam korps itu. Sejumlah jabatan penting yang langsung terkait dengan kemiliteran seperti Panglima Pasukan Kesultanan maupun pimpinan pasukan pengawal keraton diisi oleh kerabatnya yang terpercaya seperti Ronggo, Noto Diningrat, dan Sumo Diningrat. Begitu juga pembangunan infrastruktur seperti memperkuat tembok-tembok benteng dan penambahan jumlah meriam yang dipasang di depan keraton. Kekuatan militer ini menjadi andalan dan pendukung kebijakan Sultan Hamengkubuwono II yang ditujukan untuk menentang tekanan dan ancaman rezim kolonial. Jiwa kesatria dan keberanian serta kekerasan hati juga tampak dalam sejumlah karya seni. Di bidang seni tari, Sultan Hamengkubuwono II memerintahkan pengubahan wayang orang dengan cerita Jaya Pusaka. Dalam kisah ini disampaikan bahwa Bima meninggalkan Amarta dan memerintah kerajaan lain dengan nama Jaya Pusaka setelah melihat kondisi Amarta kacau. Ini melambangkan bahwa Bima sebagai seorang kesatria tempur memerintah untuk kesejahteraan rakyat. Kisah ini dimaksudkan untuk mencerminkan identitas dirinya. Sifat serupa yang juga tampak dalam instruksinya untuk membuat berbagai bentuk wayang kulit dengan wanda atau watak perang. Karya sastra juga menjadi salah satu bidang yang diperhatikan oleh Sultan Hamengkubuwono II. Beberapa karya yang disusun di bawah perintahnya memuat unsur-unsur heroik dan kepahlawanan, seperti Babad Nitik Yogyakarta dan Babad Mangkubumi. Keduanya merupakan karya sastra sejarah yang mengisahkan riwayat perjuangan ayahnya, Pangeran Mangkubumi, hingga menjadi raja di Yogyakarta, dan diteruskan sampai wafatnya. Beberapa karya sastra lain dengan cerita fiksi, seperti Serat Suryorojo dan Serat Baron Sekondar, menunjukkan kisah peperangan raja-raja Jawa melawan Raja Seberang yang dimenangkan oleh Raja Jawa. Ini menunjukkan sindiran pada kondisi yang ada, maupun penonjolan diri, serta penegasan diri atas status posisinya. Sebagai penutup, dari uraian tersebut bisa diketahui bahwa Sultan Hamengkubuwono II adalah seorang raja yang tegas dan tidak mau menyerah kepada tekanan asing. Sebagai seorang raja Jawa, Sultan Hamengkubuwono II merasa wajib menjunjung tinggi dan membela kewibawaan kekuasaan Jawa
yang terwujud dalam tradisi. Ketika tradisi Jawa yang menjadi idealismenya terancam oleh tindakan penguasa asing, Sultan Hamengkubuwono II tidak segan melawannya, meskipun musuhnya jauh lebih kuat. Hal ini jelas terlihat pada saat Sultan Hamengkubuwono II menolak permintaan Van Overstraten tentang kedudukan utusan Belanda yang akan disamakan dengan Raja Jawa. Begitu juga dengan tuntutan Daendels untuk mengubah tata aturan penyambutan minister yang merendahkan martabat seorang Raja Jawa. Sultan Hamengkubuwono II dengan tegas menolaknya. Bahkan selama masa pemerintahannya, Sultan Hamengkubuwono II tidak pernah mau menerapkan aturan baru Daendels ini. Ketentuan tersebut baru berhasil dilaksanakan setelah Sultan Hamengkubuwono II turun tahta dan digantikan oleh putra mahkotanya. Pada masa pemerintahan Inggris, Sultan Hamengkubuwono II tampil sebagai seorang Raja Jawa yang berani menghadapi Raffles bersama pasukannya, meskipun harus mengorbankan dirinya dan keratonnya. Ketika untuk kedua kalinya diturunkan tahta pada tahun 1812 dan dibuang keluar Jawa, Sultan Hamengkubuwono II tidak pernah menyatakan bersedia menyerah kepada penguasa kolonial. Begitu juga ketika dirinya dibuang ke Ambon oleh pemerintah kolonial pada tahun 1817. Sultan Hamengkubuwono II tidak bersedia menyerah. Keinginannya kembali adalah agar ia dapat dimakamkan berdekatan dengan ayahnya di Imogiri. Ketika Belanda memerlukannya untuk kembali naik tahta pada tahun 1826 dengan harapan menggunakan pengaruhnya untuk menyelesaikan perang Diponegoro, Sultan Hamengkubuwono II tetap menolak membujuk Diponegoro agar menghentikan perlawanan atau menyerah kepada Belanda. Sebaliknya, pengaruh Sultan Hamengkubuwono II di antara para pangeran pengikut Diponegoro tampak besar, yang terbukti dengan adanya penyerahan sejumlah bangsawan Yogyakarta yang kembali ke keraton dan menghentikan perlawanannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Sultan Hamengkubuwono II adalah sosok Raja Jawa yang pantang menyerah dan taat pada ajaran tradisi Jawa. Dirinya tetap menjadi raja yang disegani dan dihormati sebagai seorang raja yang mempertahankan tradisi dan kekuasaan Jawa. Sedikit ulasan tentang sejarah Perang Diponegoro, penyebab, kronologi, dan dampaknya. Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro terhadap pemerintah kolonial Belanda menjadi salah satu catatan sejarah yang dikenal dengan sebutan Perang Diponegoro. Sebutan Perang Diponegoro diberikan karena pemimpin perlawanan ini adalah Pangeran Diponegoro. Disebut juga sebagai Perang Jawa karena peristiwa ini terjadi di tanah Jawa. Perang Diponegoro atau Perang Jawa disebut sebagai salah satu bagian perubahan besar di dunia pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Sejarah mencatat bahwa Perang Diponegoro telah menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu serdadu Belanda. Perang Diponegoro juga menjadi satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Indonesia. Penyebab Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah sikap Pangeran Diponegoro yang tidak menyetujui atas campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Di sisi lain, kerajaan seakan tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial. Namun kalangan keraton justru hidup mewah dan tidak memperdulikan penderitaan rakyat. Kondisi para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyelewengan tanah juga menjadi salah satu faktor yang membuat Pangeran Diponegoro geram. Kekecewaan Pangeran Diponegoro memuncak ketika Patih Danurejo atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Pangeran Diponegoro yang muak dengan sikap Belanda kemudian menciptakan sebuah gerakan perlawanan dan menyatakan sikap perang. Kronologi Perang Diponegoro. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830.
Hal ini bermula dari peristiwa pada 20 Juli 1825, di mana pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Saat itu, Pangeran Diponegoro dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos, namun kediamannya di Tegalrejo habis terbakar. Pangeran Diponegoro bergerak ke arah barat hingga ke Gua Selarong, di dusun Kentoran Lor, Guosari, Pajangan Bantul sebagai markas besarnya. Perang Diponegoro melibatkan berbagai kalangan, mulai dari kaum petani hingga golongan priayi yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Kaum pribumi terlibat dengan berbekal semangat. Sedumuk patuk, sanyari bumi ditohi tekan pati, yang berarti sejari kepala sejengkal tanah dibelas sampai mati. Dalam perjuangan ini, Pangeran Diponegoro tidak sendiri, namun dibantu Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan Pakubuwono VI serta Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo, Bupati Gagatan. Hanya dalam waktu 3 minggu setelah penyerbuan Tegalrejo, pasukan Diponegoro sudah bisa melakukan penyerangan dan berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini disusul dengan kemenangan di beberapa daerah pada tahun-tahun awal berkobarnya Perang Diponegoro. Pergerakan pun meluas ke daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Kemudian ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya gerakan perlawanan yang dicetuskan Pangeran Diponegoro disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang antrisi atau penjemuan. Pada puncak peperangan di tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu yang menjadi suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Belanda, Perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang berlangsung dengan sengit. Di tahun yang sama, pasukan Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerahkan diri kepada Belanda. Bahkan pada 21 September 1829, Belanda sempat membuat sayembara dengan hadiah-hadiah sebesar 50.000 gulden beserta tanah dan penghormatan bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro, hidup atau mati. Pada 16 Februari 1830, memperhatikan posisinya yang lemah, akhirnya Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yakni Kolonel Jean Baptiste Clarence. Pada 20 Februari 1830, pertemuan antara kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan dan Pangeran Diponegoro menyatakan ingin bertemu langsung dengan Jenderal de Kock. Walau pertemuan dengan Jenderal de Kock terjadi beberapa kali, namun mata-mata yang ditanamkan di Kesatuan Diponegoro melaporkan bahwa Pangeran Diponegoro tetap bersikeras mendapatkan pengakuan Belanda sebagai Sultan Jawa bagian selatan. Akhirnya, pada 25 Maret 1830, Jenderal de Kock memerintahkan Letnan Kolonel Louis de Peron dan Mayor A.V. Michiel untuk mempersiapkan perlengkapan militer dan merencanakan penangkapan Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pada akhirnya, setelah pengkhianatan tersebut, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa pengikutnya dilepaskan. Penyerahan diri Pangeran Diponegoro pun menandai berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1830.
Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro sempat diasingkan di gedung Karesidenan Semarang yang berada di Ungaran, sebelum dibawa ke Batavia pada 5 April 1830 dengan menggunakan kapal Poluk. Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada 11 April 1830 dan ditawan di Staduis atau gedung Museum Fathahillah. Di Batavia, Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1830 dan tiba pada Mei 1830 untuk kemudian ditawan di Benteng New Amsterdam. Pada 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan terus diasingkan hingga wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Inilah beberapa dampak Perang Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Berikut ini beberapa dampak Perang Diponegoro. 1. Menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa. Yang kedua, menelan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Kekalahan Perang Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Yang keempat, Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda. Itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Dan nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.